Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik-baik semua ya. Oke, untuk mengawali kegiatan pada pertemuan kali ini, tolong salah satu pimpin berdoa ya. Siapa yang mau pimpin? Saya, Bu. Ya. Nurul, nanti coba pimpinnya pakai bahasanya sendiri ya, secara lantang. Oke, Bu. Bisa? Ya. Yuk. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pelajaran, alangkah kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Terima kasih ya email doanya, semoga diijabah oleh Allah. Oke, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian kelas 8B ya ini. Adinda Amalia, Hadir, Bu. Afina, Hadir, Bu. ya, Bapak mungkin yang belum hadir ini kendala sinyal mungkin ya. Bapak, kita mulai dulu aja. Tidak terasa ya, kita sudah sekolah dari rumah ini selama 1 tahun. Nah, sekarang Ibu pengen denger nih cerita kalian tentang belajar dari rumah. Apa sih suka dukanya kalian belajar dari rumah? Coba. Ada yang mau cerita? Jaringannya, Bu, susah. Kendala jaringan ya. Kalau Adinda, gimana Adinda? Itu, Bu. Ngabisin banyak kuota. Oh iya, ngabisin Banyak kuota ya. Terus yang lainnya gimana nih? Enak dijelasin secara langsung, Bu. Oh gitu. Selama sekolah dari rumah kalian jenuh nggak sih? Jenuh, Bu. Jenuh, Bu. Oh Jenuh, ya, Bu. jenuh ya. Iya kan nggak bisa ketemu sama teman-teman lagi, sama bu guru, nggak bisa jajan di sekolahan Lagi. Oke. Kalau gitu, kegiatan pembelajaran kita hari ini akan jalan-jalan tapi secara virtual ke salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Sebentar ya, Ibu tampilkan slide-nya. Nah, oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan jalan-jalan ke salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Coba sebutkan kabupaten apa saja yang kalian ketahui yang ada di Jawa Timur. Jember, Bu, rumah saya. Malang, Ya, Bu. yang lainnya? Malang, Bu. Ada lagi? Ya, banyak sekali ya kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan ke salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Magetan. Nah, jadi di Kabupaten Magetan itu terkenal akan kerajinan kulitnya. Nah, produknya apa saja? Produknya ada berbagai macam. Nah, salah satunya ada sepatu kulit. Nah, seperti ini. Bu Intan itu merupakan salah satu pengrajin kulit yang ada di Kabupaten Magetan. Nah, beliau mempunyai toko di kawasan Jalan Sawo, Kabupaten Magetan. Nah, memang Jalan Sawo itu terkenal dengan sentra kerajinan kulitnya. Nah, kemudian untuk model dan juga harga dari sepatu yang dijual di toko Bu Intan adalah sebagai berikut. Nah, kenapa sih Bu? Kan kita pelajarannya matematika. Kenapa kita mempelajari tentang kerajinan sepatu kulit? Nah, jadi ini nanti akan ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Materi apa itu? Materinya adalah, nah, statistika. Oke? Kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan materi ini, statistika. Nah, yang akan kita pelajari dalam statistika ada ukuran pemusatan data yang mencakup rata-rata, median, dan juga modus. Kemudian kita juga akan mempelajari ukuran penyebaran data, yaitu mencakup jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan juga simpangan kuartil.
Nah, kemudian untuk kompetensi dasarnya ada 3.10 yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Nah, sedangkan indikatornya bisa kalian baca sendiri, itu ada indikator 3.10.1 sampai dengan indikator 3.10.4. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah menentukan nilai rata-rata, median, modus dari suatu data yang diberikan maupun data yang diperoleh siswa secara mandiri untuk menafsirkan kecenderungan data tersebut dengan tepat. Nah, jadi sudah jelas ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Nah, oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke permasalahan sepatu kulit sebelumnya. Nah, pada slide sebelumnya tadi kan Ibu sudah menyajikan ya berbagai macam model dan juga harga sepatu yang dijual di tokonya Bu Intan. Nah, data-data tadi disajikan dalam tabel seperti berikut ini. Nah, dari tabel tersebut, informasi apa saja yang kalian peroleh? Coba perhatikan. Ada banyak model sepatu, Bu, dari A sampai G. Ya, betul. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Harga sepatu, Bu, mulai dari model sepatu A sampai model sepatu G. Ya, terus? Sepatu yang paling mahal, sepatu model B, Bu. Ya, kalau yang paling murah yang mana dong? Model G, Bu. Model Apakah model G saja? F sama G, Bu. F. Ya, F sama G ya. Berarti dari tabel itu kita dapat berbagai macam informasi, diantaranya yang telah kalian sebutkan. Nah, dari tabel harga sepatu kulit di toko Bu Intan tersebut, kita akan coba untuk menentukan ukuran pemusatan data yang telah disebutkan sebelumnya. Apa saja tadi ukuran pemusatan data? Ayo, ada apa saja tadi ukuran pemusatan data? Rata-rata Min, modus, dan median, Bu. Median. Ya, betul sekali. Jadi, sebelum kalian menentukan rata-rata, median, dan juga modus, kalian harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dinamakan ukuran pemusatan data itu. Coba, ada yang sudah baca mungkin materi ini? Sudah baca di buku tentang materi ini? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apa tadi ya yang sudah tadi? Saya, Sudah, Bu Bu. Guru. Iya, coba. Siapa? Ilma, jelaskan coba apa itu? Ukuran pemusatan data, Bu. Ya, Jadi, ukuran pemusatan data itu adalah suatu nilai yang dapat menggambarkan sekumpulan data dengan mengidentifikasi sentralnya dari sekumpulan data tersebut. nah betul sekali. Jadi, ukuran pemusatan data itu adalah suatu nilai ya. Suatu nilai itu berarti nilainya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, atau ada 4? 1. Ada 1 ya berarti. Jadi ukuran pemusatan data adalah suatu nilai yang dapat menggambarkan sekumpulan data dengan mengidentifikasi posisi pusat dari sekumpulan data tersebut. Jadi dapat dikatakan ukuran pemusatan data itu sebagai apa ya? Dapat mewakili teman-temannya yang lain, dapat mendeskripsikan teman-temannya yang lain, dapat merepresentasikan teman-temannya yang lain gitu ya. Pokoknya intinya dia jadi wakil untuk mendeskripsikan atau merepresentasikan dari sekumpulan data tersebut. Seperti itu ya. Gimana? Sudah paham sampai sini? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu.
Kemudian seperti yang sudah disebutkan tadi, ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ada rata-rata, ada median, dan juga modus. Nah, oke. Sekarang kita akan coba untuk menentukan ukuran pemusatan data yang pertama, yaitu rata-rata. Bagaimana caranya menentukan rata-rata? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah membaca? Siapa yang mau menjawab? Yang mau menjelaskan? Saya mau, Bu. Nurul, silahkan. Jadi untuk mencari nilai rata-rata itu jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Oke, betul sekali yang disampaikan oleh Nurul. Nah, sekarang coba kita perhatikan kalimat yang dikatakan Nurul. Kedua kata itu hampir sama. Jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, kira-kira apa ya perbedaannya dari kedua kalimat tersebut? Jumlah seluruh data dan banyaknya data. Ayo, hampir mirip kan keduanya itu? Gimana? Ada yang menjelaskan mungkin? Oke, kalau gitu kita simak Cara menentukan rata-rata. Nah, misalkan kita punya 3 buah botol. Nah, pertanyaannya, apakah isi air dari botol 1, botol 2, dan botol 3 ini rata? Rata Tidak. atau tidak di sini? Tidak, Bu. Nggak rata ya? Kenapa tidak rata? Isinya beda, Bu. Oh, isinya beda. Karena Oke. beda banyaknya. Jadi, supaya masing-masing botol mendapatkan jumlah air yang sama, atau dengan kata lain supaya airnya rata, bagaimana caranya? 1 liter dari botol ketiga itu, Bu, pindah ke botol yang Iya. pertama. Oh ya, bagus Nul. Oke. Ada yang mau memberikan solusi lagi mungkin? Mungkin gini, Bu. 3 botol Ya. itu isi airnya digabung dulu jadi 1, kemudian dibagi Ya. 3. Oh, seperti itu. Jadi, coba kita ikuti jawabannya Nurul dulu ya. Air dari ketiga botol digabung jadi 1. Oke, berarti itu artinya ditambah ya airnya. Betul, Nurul? Iya, Bu, ditambah. Oke. Berarti kalau dijumlahkan semuanya ada berapa? 9 liter, Bu. Oke, berarti jumlah seluruh air ada. 9 liter. Oke, perhatikan lagi ya. Jumlah seluruh air ada 9 liter. 9 liter. Betul. Jumlah airnya ada 9 liter. Sekarang, supaya 9 liter ini terbagi rata, langkah selanjutnya seperti apa? Setelah digabungkan airnya. Menghitung banyaknya wadah. Banyaknya ada berapa? 3. Oke, berarti nanti dari jumlah seluruh air, 9 itu dibagi dengan 3. Ya, jadinya diperoleh Ada wadah, Bu. seperti ini. Oke, sampai sini kira-kira paham apa itu jumlah Iya, Bu. seluruh data dan banyaknya data? Sudah. Paham, Bu? Paham, Bu. Jadi, kalau gitu gimana menentukan nilai rata-rata dari Paham, Bu. data harga sepatu di toko Bu Intan tadi? Saya, Bu, mau jawab. Ya. Jadi langkah pertama menotal harganya, Bu. Iya, betul. Terus? Kemudian kita membaginya dengan banyak data yang ada A sampai G. Ada Berarti 7, Bu. betul sekali. Nurul pasti baca buku ya? Iya, Bu. Oh, Belajar terus saya, Bu. bagus. Oh ya, bagus. Dipertahankan ya. Iya, Bu. Oke. Jadi betul seperti katanya Nurul tadi, kita total dulu seluruh harga dari sepatu yang dijual. Seperti berikut ini ya. Banyaknya data ada 7. Jadi nanti
Setelah kita total, kita bagi dengan 7. Diperoleh hasil seperti itu. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, selanjutnya kita akan menentukan ukuran pemusatan data yang kedua. Nah, kita akan menentukan nilai median dari tabel sepatu kulit toko Bu Intan. Ada yang mau menjelaskan apa itu median? Ada yang sudah membaca mungkin? Umi Latifah bagaimana? Median itu yang tengah-tengah itu, Bu. Kalau saya pahamnya kayak gitu. Oh, tengah-tengah. Oke, kalau menurutnya Adinda, median itu apa sih? Itu Bu, nilai tengah dari suatu data yang itu datanya udah diurutkan. Jadi tadi menurut pendapatnya Umi Latifah, median itu adalah data yang terletak di tengah-tengah. Oke, berarti kalau dari tabel berikut ini, data yang terletak di tengah itu adalah model sepatu D dengan harga 1.200.000. Jadi, apakah benar jika mediannya adalah 1.200.000? Salah, Bu. Kenapa salah? Soalnya kalau di situ nggak urut, Bu. Itu kan ada yang dari besar, ada yang dari kecil. Kalau biasanya yang tengah-tengah itu yang urutannya yang urut, Bu. Oh, seperti itu. Berarti sama seperti pendapatnya dari Adinda tadi. Datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Sampai sini paham? Median itu yang seperti apa? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, perhatikan berikut ini ya. Nah, ini datanya sudah diurutkan. Yang mana ya nilai tengahnya? Wahyu Robiatun bisa menunjukkan yang mana nilai tengahnya? 300, Bu. Iya ya, Bu. 300. 300. Yang lainnya apakah sependapat atau mungkin punya pendapat lain? Saya sependapat, Bu. Setuju, Bu. Pendapat, Bu. Oke, kalau semuanya sependapat, coba deh Afina. Afina, kenapa 300 Setuju, itu Bu Guru. dikatakan nilai tengah? Gimana caranya Afina menentukan kalau itu nilai tengah? Itu kan banyaknya data kan ada 7 datanya. Ya, Tengah-tengahnya itu jadi yang keempat. Jadi yang keempat itu 300.000. Berarti menentukannya bagaimana itu? kok bisa nilai tengahnya 4 itu seperti apa? Banyaknya data ditambahkan 1 terus dibagikan 2, Bu. Oh, seperti itu caranya menghitung. Afina dapat informasi seperti itu dari mana ya? Membaca, Bu. Oh ya, membaca. Betul sekali. Jadi, untuk menentukan Median suatu data, kita tentukan terlebih dahulu banyaknya data itu ada berapa. Kalau misalkan banyaknya data itu kita lambangkan dengan N, maka N-nya nanti kita tambahkan dengan 1, kemudian kita bagi 2. Nah, kemudian, misalkan kalau model sepatu, yang A itu sudah tidak diproduksi lagi. Nah, nilai mediannya bagaimana dong? nah seperti ini. Bagaimana caranya menentukan median kalau misalkan sepatu model A itu sudah tidak diproduksi lagi? Banyaknya data dibagi 2, Bu. Banyaknya data dibagi 2. Oke, yang bawah ini banyaknya data ada berapa, Adinda? Ada 6, Bu. Kalau 6 dibagi 2 hasilnya berapa? 3. Oke, berarti terletak pada data ke-3, yaitu 300. Apakah 300 ini berada di tengah-tengahnya? Tidak, Bu. Tidak, Oh Bu. ya, tidak ya. Itu bagaimana, Nur? Tidak, Bu. Itu, Yang Bu, terletak di tengah-tengah yang mana? kalau menurut saya rata-rata dari data ke banyaknya data dibagi 2 sama data dibagi 2 tambah 1, Bu. Jadi itu Dan? nanti
Rata-rata dari 300 tambah 375 gitu, Bu. Kenapa demikian, Nur? Alasannya apa? Biar di tengah-tengah, Bu. Soalnya kan kalau data ketiga kan itu genap, jadi data di tengahnya nggak ada gitu, Bu. Jadi ambilnya di dua yang ada di tengah itu, Bu. Baru Oh, dirata. ya betul ya, seperti itu. Seperti kata Nur, kalau datanya itu genap, dia kan tidak punya data yang tepat di tengah seperti data sebelumnya ini. Kalau data sebelumnya itu jumlahnya berapa? 7, Bu. Ya, berarti ganjil atau genap? Ganjil. Kalau data itu ganjil, maka dia mempunyai nilai yang tepat di tengah-tengah. Kalau misalkan datanya genap, seperti kasus yang di bawah ini, maka dia tidak mempunyai data yang tepat di tengah-tengah. Maka solusinya seperti yang dikatakan oleh Nur tadi. Nah, kemudian diapakan Nur kalau sudah ketemu datanya? Dijumlahkan kemudian dibagi dua, Bu. Jadi, langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu di mana sih nilai yang terletak ke N per 2. Kemudian kita juga mencari mana sih nilai yang terletak pada urutan ke N per 2 ditambah 1. Setelah datanya ketemu, kita bagi dengan 2 untuk menentukan mediannya. Nah, kira-kira sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Atau mungkin bahasa Paham, yang Bu saya gunakan Guru. terlalu tinggi. Gimana? Enggak, Bu Guru. Oke, bisa ya mengikuti semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu Guru. Oke, kita lanjut. Nah, kalian kan sudah berhasil menentukan ukuran pemusatan data yang pertama tadi ada mean, atau kemudian yang kedua kalian juga sudah menentukan median. Sekarang yang ketiga kalian akan menentukan ukuran pemusatan data modus. Nah, modus apa sih modus itu? Kalau di sini data yang sering muncul, Bu. Modus adalah data yang paling sering muncul. Oke, jadi antara pendapatnya Nur sama Vela tadi ada yang berpendapat beda mungkin? Sama, Bu. Afina bagaimana? Setuju? Setuju, Bu, sependapat. Oke, berarti modus adalah data yang paling sering. Muncul. Oke, muncul. Dia paling sering muncul. Sekarang coba kalian amati tabel berikut ini. Data yang paling sering muncul itu yang mana sih? Harga 230. 230.000. Jadi, modus dari tabel harga sepatu kulit toko Bu Intan adalah 230.000. Nah, oke. Kalian tadi kan sudah berhasil menentukan ukuran pemusatan data mulai dari rata-rata, median, dan juga modus. Oke. Sekarang tugas kalian adalah menentukan ukuran pemusatan mana yang tepat untuk merepresentasikan suatu data. Kira-kira apakah itu rata-rata, median, atau modus? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, Wahyu, bagaimana? Kalau menurut saya pakai mean, Bu. Kenapa kok mean? Karena apa ya, Bu? Itu kan ada nilainya, terus nanti dijumlahkan kalau dibagi banyaknya data, Bu. Seperti itu, Bu. Kalau modus kan munculnya satu kali semua. Kemudian, kalau misalnya gitu, Bu. Kalau menurut yang lain bagaimana? Jawaban saya sama seperti ini, Mah, Bu. Kenapa kok mean? Karena mean itu melibatkan seluruh data, Bu. Melibatkan seluruh data. Ya bagaimana ini? Kan modus sama median juga melibatkan seluruh data. Ntar Bu masih bingung. Bingung. Oke. Mungkin Adinda, bagaimana pendapatnya Adinda? Sama kayak Nikmah tadi, Bu.
Oke, jadi di sini kebanyakan berpendapat bahwa mean yang dapat menjadi apa ya? Yang dapat merepresentasikan data harga sepatu kulit di tokonya Bu Intan. Oke. Sekarang coba kita perhatikan mulai dari modus. Modus itu terletak di paling ujung, kurang dari hampir seluruh data. Sehingga modus tidak bisa dijadikan sebagai wakil untuk menggambarkan data harga sepatu. Nah, sedangkan kalau yang mean, oke, jika diperhatikan, ada nggak sih yang harganya kisaran 455? Tidak ada. Ada ya. Jadi di sekitar dari mean ini, apakah ada data yang mendekati? Tidak ada kan ya? Oke, sekarang coba kita perhatikan. Oke. Distribusi data yang ada di sekitar median itu kan rame, ya bisa dibilang rame. Jadi mereka itu berpusatnya di situ. Jadi kira-kira apakah median bisa digunakan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Kenapa bisa? Coba. Karena kalau misalnya kita pakai modus itu datanya kurang dari hampir seluruh. Karena kalau misalnya modus berarti kurang dari hampir seluruh data. Kemudian kalau mean lebih dari hampir semua data. Kalau menurut saya karena datanya tidak terlalu kecil dan di sekitarnya itu ada angka yang mendekati seperti itu, Bu, kira-kira. Kalau kita lihat sebaran datanya itu kan mereka lebih berkumpul di dekatnya median. Sedangkan kalau modus dia itu terlalu ke kiri, jadi dia terlalu kecil untuk menggambarkan seluruh data. Sedangkan kalau mean di sekitarnya tidak ada data yang mendekatinya. Jadi boleh kita ambil kesimpulan bahwasannya ukuran pemusatan data yang dapat menggambarkan data harga sepatu kulit di toko Bu Intan adalah ukuran pemusatan? Median, Bu. Oke, seperti itu ya pembelajaran hari ini. Boleh Ibu minta tolong sebutkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ukuran pemusatan data, Bu. Ya, ukuran pemusatan data. Apa tadi pengertiannya ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data itu suatu nilai yang dapat menggambarkan sekumpulan data dengan mengidentifikasi posisi pusat dari sekumpulan data tersebut. Ukuran pemusatan data yang kita pelajari hari ini apa saja? Mean, median, sama median, modus. Oke, bagaimana caranya menentukan mean? Jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Oke, sekarang ukuran pemusatan data yang terakhir, modus. Bagaimana cara menentukan modus? Data yang sering muncul, Bu. Oke, betul sekali. Jadi, seperti itulah materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, setelah ini, untuk menambah nilai kalian, silakan kalian kan yang belum paham bertanya atau belajar ke yang sudah paham. Dan yang sudah paham, tolong kalau dimintai bantuan menjelaskan, jangan berberat hati ya. Jangan pelit untuk berbagi ilmu, karena nanti yang membantu menjelaskan ke temannya yang belum paham akan memperoleh 4 poin, sedangkan temannya yang belum paham dan mau berusaha belajar ke temannya yang sudah paham akan mendapatkan 2 poin. Nah, untuk mendapatkan poin tersebut, syaratnya kalian harus membuat laporan hasil belajar. Nah, seperti apa formatnya? Nanti akan Ibu share di Google Classroom ya. Nah, selain itu kalian juga mengerjakan LPPD yang sudah Ibu sematkan pada Google Classroom. Oke, mungkin itu saja. Materi yang berikutnya, coba kalian baca-baca dulu, kalian tandai yang mana yang belum paham. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas bersama-sama. Seperti itu ya. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.